Sendiri itu tidak selalu sepi. Ada satu hal yang sering kita takuti tanpa benar-benar memahaminya. Sendirian. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus selalu ditemani, bahwa kebahagiaan hanya sah jika dibagikan, dan bahwa sendirian adalah tanda kekurangan. Padahal, tidak semua yang sendiri itu sepi, dan tidak semua yang ramai itu utuh. Sendiri adalah keadaan, sepi adalah perasaan. Keduanya sering disatukan, padahal tidak selalu berjalan beriringan. Kamu bisa sendiri dan merasa damai. Kamu juga bisa dikelilingi banyak orang dan tetap merasa kosong. Perbedaannya terletak pada satu hal yang sederhana tapi penting, hubunganmu dengan dirimu sendiri. Banyak orang merasa sepi bukan karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena terlalu lama meninggalkan dirinya sendiri. Terlalu sibuk memenuhi ekspektasi, terlalu sering menyesuaikan diri agar diterima. Hingga suatu hari, saat semua orang pergi, yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa asing. Sendiri itu tidak selalu sepi, kadang ia justru jujur. Jujur karena tidak ada lagi peran yang perlu dimainkan. Tidak ada topeng yang harus dijaga. Tidak ada kewajiban untuk terlihat baik-baik saja. Di saat sendirian, kamu boleh lelah tanpa harus menjelaskan. Kamu boleh diam tanpa harus merasa bersalah. Kesepian sering muncul ketika kita memusuhi keheningan. Kita merasa harus selalu mengisi waktu, harus selalu ada suara, harus selalu ada distraksi. Padahal keheningan tidak datang untuk menyakitimu. Ia datang untuk memberi ruang agar kamu bisa mendengar dirimu sendiri. Saat kamu mulai berani duduk dalam diam, kamu akan menyadari bahwa banyak kegelisahan muncul bukan karena sendirian, tetapi karena pikiran yang terus berlari. Kenangan, perbandingan, dan ketakutan yang tidak pernah diberi kesempatan untuk selesai. Kesendirian hanya membuka pintu agar semuanya muncul ke permukaan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua perasaan harus langsung dibereskan. Tidak semua kesepian harus segera dihilangkan. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi kehadiran. Kehadiran untuk diri sendiri. Duduk bersama perasaan tanpa menghakimi. Membiarkannya ada, lalu perlahan mereda. Sendiri itu tidak selalu sepi ketika kamu tahu bagaimana menemani dirimu sendiri. Ketika kamu bisa berbicara pada dirimu dengan lembut. Ketika kamu berhenti menyalahkan diri karena merasa kosong. Ketika kamu mengizinkan dirimu berjalan pelan tanpa merasa tertinggal. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk hidup dengan ritmemu sendiri, tanpa harus menyesuaikan jadwal orang lain, tanpa harus mengikuti standar kebahagiaan siapapun. Kamu belajar kapan perlu bergerak, kapan perlu berhenti, dan pelan-pelan hidup terasa lebih selaras. Ada kekuatan dalam kemampuan untuk sendiri tanpa merasa hampa. Kekuatan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran orang lain. Kekuatan untuk berkata, "Aku baik-baik saja meski hari ini sunyi." Bukan karena kamu menutup diri, tapi karena kamu sudah cukup mengenal dirimu sendiri. Sendiri juga membuatmu lebih jujur dalam memilih hubungan. Kamu tidak lagi mendekat karena takut sepi. Kamu tidak lagi bertahan karena takut sendirian. Kamu memilih kebersamaan karena ingin, bukan karena butuh mengisi kekosongan. Dan hubungan yang lahir dari pilihan seperti ini biasanya lebih sehat dan tenang. Tidak semua fase hidup dipenuhi kebersamaan. Ada masa di mana kamu memang perlu berjalan sendiri. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses. Proses mengenal dirimu lebih dalam. Proses membangun fondasi emosional yang kuat. Proses belajar berdiri tanpa sandaran. Ketika kamu bisa menerima bahwa sendiri itu tidak selalu sepi, banyak hal berubah. Kamu tidak lagi panik saat hari terasa sunyi. Kamu tidak lagi merasa ada yang salah dengan hidupmu. Kamu mulai melihat kesendirian sebagai bagian alami dari perjalanan, bukan sebagai kegagalan. Dan yang paling penting, kamu berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Kamu tetap hadir, bahkan di hari-hari yang terasa berat. Kamu tetap merawat dirimu, meski tidak ada yang melihat. Kamu tetap melangkah, meski jalan terasa sepi. Sendiri itu tidak selalu sepi. Kadang ia adalah awal dari hubungan yang paling penting dalam hidupmu, hubungan dengan dirimu sendiri. Dan ketika hubungan itu terbangun dengan baik, kesendirian tidak lagi menakutkan. Ia menjadi ruang aman, ruang untuk pulang, ruang untuk bertumbuh dengan tenang. Ada masa ketika kamu mulai menyadari bahwa sendirian tidak lagi membuatmu gelisah seperti dulu. Kamu bangun pagi tanpa perasaan harus segera membuka ponsel. Kamu menjalani hari tanpa terus-menerus menunggu pesan masuk.
Dan perubahan ini tidak datang karena hidupmu tiba-tiba ramai, melainkan karena hatimu mulai merasa cukup. Kesendirian mengajarkanmu untuk memperlambat. Ketika tidak ada tuntutan sosial, kamu tidak perlu berlari. Kamu mulai melakukan hal-hal dengan tempo yang lebih manusiawi. Makan tanpa terburu-buru, berjalan tanpa tujuan jelas, berpikir tanpa harus segera menemukan jawaban. Dan di dalam perlambatan ini, kamu menemukan bentuk ketenangan yang jarang muncul di hidup yang terlalu ramai. Sendiri juga membuatmu lebih jujur pada apa yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Ketika tidak ada pengaruh luar, kamu mulai bertanya, apa yang benar-benar aku nikmati? Apa yang selama ini aku lakukan hanya karena kebiasaan atau tuntutan? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kamu lebih dekat pada dirimu sendiri, bukan versi dirimu yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Dalam kesendirian, kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Kamu tidak lagi menilai hari sebagai baik atau buruk hanya dari seberapa banyak interaksi yang terjadi. Kamu mulai menghargai hari yang tenang meski tidak ada cerita besar. Hari-hari seperti ini membangun stabilitas batin yang pelan tapi kuat. Sendiri itu tidak selalu sepi ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Perbandingan seringkali memperbesar rasa kurang. Media sosial, cerita orang, pencapaian yang dipamerkan, semua itu mudah membuatmu merasa tertinggal. Tapi dalam kesendirian, kamu belajar memutus siklus perbandingan. Kamu kembali bertanya, apa yang penting bagiku, bukan apa yang terlihat penting bagi orang lain. Ada kelegaan besar ketika kamu berhenti mengejar standar kebahagiaan yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi merasa harus selalu terlihat sibuk, produktif, atau bahagia. Kamu memberi dirimu izin untuk menjadi manusia biasa, dengan hari-hari yang datar, perasaan yang naik turun, dan hidup yang berjalan apa adanya. Kesendirian juga melatihmu untuk mendengarkan, bukan hanya mendengarkan orang lain, tapi mendengarkan dirimu sendiri. Kamu mulai mengenali suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus bergerak, kapan harus bersabar, dan kepekaan ini membuatmu lebih selaras dengan hidupmu sendiri. Ketika kamu terbiasa sendiri, kamu juga menjadi lebih sadar akan nilai waktu. Kamu tidak lagi menghabiskannya hanya untuk mengusir sepi. Kamu mulai memilih bagaimana mengisi hari dengan lebih bermakna. Bukan selalu produktif, tapi bernilai. Ada perbedaan besar antara sibuk dan hadir. Kesendirian membantumu belajar hadir. Sendiri tidak lagi terasa seperti kekurangan ketika kamu menyadari bahwa banyak hal berharga lahir di ruang sunyi. Ide-ide jujur, pemahaman baru, keputusan penting, semua itu sering muncul bukan di tengah keramaian, tetapi di saat kamu sendirian dengan pikiranmu sendiri. Kesendirian juga mengajarkanmu empati. Ketika kamu pernah merasa sepi, kamu menjadi lebih peka pada kesepian orang lain. Kamu tidak lagi meremehkan perasaan sunyi. Kamu tidak menganggapnya lemah. Kamu memahami bahwa kesepian adalah pengalaman manusiawi yang hampir semua orang rasakan, meski jarang dibicarakan. Kamu juga belajar bahwa tidak semua orang bisa menemanimu dengan cara yang kamu butuhkan. Dan itu tidak selalu salah siapa-siapa. Setiap orang membawa keterbatasannya masing-masing. Kesadaran ini membuatmu berhenti menuntut berlebihan. Kamu menjadi lebih realistis dan lebih tenang dalam hubungan. Sendiri membuatmu berdamai dengan ketidakhadiran. Kamu tidak lagi panik ketika seseorang tidak membalas pesan. Kamu tidak langsung mengaitkannya dengan penolakan. Kamu memahami bahwa hidup orang lain berjalan di luar kendalimu. Dan pemahaman ini membebaskanmu dari banyak kecemasan yang tidak perlu. Ada keindahan dalam menjalani hari sendirian dengan penuh kesadaran. Kamu mulai menemukan kenyamanan dalam rutinitas kecil, dalam minum kopi sendiri, dalam berjalan tanpa tujuan, dalam membaca atau mendengarkan musik tanpa gangguan. Hal-hal sederhana ini membangun rasa cukup yang stabil. Kesendirian juga membantu kamu menyusun ulang prioritas hidup. Kamu mulai bertanya, apa yang benar-benar penting? Apa yang selama ini hanya menyita energi tanpa memberi makna? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kamu mulai melepaskan hal-hal yang tidak perlu dan memberi ruang bagi yang benar-benar bermakna. Sendiri itu tidak selalu sepi ketika kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri. Banyak orang merasa sepi karena mereka sibuk menyenangkan orang lain, tapi lupa merawat diri sendiri. Dalam kesendirian, kamu belajar kembali ke dirimu, menemani dirimu, merawat dirimu, menghargai dirimu. Dan ketika hubungan dengan dirimu sendiri membaik, dunia tidak lagi terasa begitu menekan. Kamu tidak lagi merasa harus selalu ditemani untuk merasa utuh. Kamu berjalan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu mampu menghadapi hari dengan kepala tegak. Kesendirian tidak menghilangkan kebutuhanmu akan kebersamaan. Kamu tetap manusia yang butuh koneksi, tapi kebutuhan itu menjadi lebih sehat.
Kamu tidak lagi mencari orang untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi kehidupan yang sudah kamu bangun. Ada hari-hari ketika kamu masih merasa sepi, dan itu tidak apa-apa. Menghadapi kesendirian agar tidak kesepian bukan berarti menghilangkan rasa sepi selamanya. Ini tentang belajar tidak tenggelam di dalamnya. Tentang tahu bahwa perasaan itu akan datang dan pergi, seperti cuaca. Ketika kamu bisa menerima kesendirian sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai musuh, banyak hal berubah. Kamu menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih jujur. Dan hidup terasa lebih ringan, meski tidak selalu mudah. Sendiri itu tidak selalu sepi. Kadang ia adalah fase di mana kamu belajar berdiri tanpa sandaran. Belajar mengenal dirimu tanpa distraksi. Belajar hidup dengan lebih sadar dan penuh perhatian. Dan dari fase ini, kamu akan melangkah ke dunia dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih utuh, dan lebih siap menjalani kebersamaan tanpa kehilangan diri sendiri. Jika kamu sedang berada di fase sendirian sekarang, ingatlah, kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang bertumbuh dengan caramu sendiri, di ritmemu sendiri, dan itu lebih dari cukup. Pada tahap berikutnya, kamu mulai merasakan perubahan yang lebih halus. Bukan perubahan yang dramatis, bukan juga yang langsung terlihat dari luar. Perubahan itu hadir dalam caramu memaknai hari-hari biasa. Kamu tidak lagi merasa harus selalu merasakan sesuatu agar hidup terasa bermakna. Bahkan hari yang berjalan datar pun bisa terasa cukup. Kesendirian mengajarkanmu untuk tidak selalu mencari validasi. Kamu berhenti menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa layak. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa sering kamu dihubungi atau seberapa ramai hidupmu terlihat. Kamu mulai berdiri di atas penilaianmu sendiri, dan itu memberi rasa aman yang tenang. Ada kebebasan besar ketika kamu tidak lagi bergantung pada reaksi orang lain. Kamu bisa menikmati sesuatu tanpa harus membagikannya. Kamu bisa merasa bahagia tanpa perlu ada saksi. Kamu bisa merasa sedih tanpa harus segera menjelaskannya. Kebebasan ini tidak membuatmu menjauh dari dunia, justru membuatmu lebih jujur saat berinteraksi. Dalam kesendirian, kamu juga mulai memahami bahwa banyak ketakutan lahir dari asumsi, bukan dari kenyataan. Kamu takut sendirian karena membayangkan kesendirian sebagai kekosongan. Padahal ketika kamu benar-benar menjalaninya, kamu menemukan bahwa hidup tetap berjalan. Kamu tetap bernafas, kamu tetap bisa tertawa, kamu tetap bisa tumbuh. Kesendirian memberi ruang bagi pikiranmu untuk beristirahat dari tuntutan menjadi cukup menurut standar luar. Kamu tidak perlu menjadi versi ideal siapapun. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri hari ini dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada. Dan penerimaan ini memberi kelegaan yang dalam. Kamu juga mulai melihat bahwa kesepian seringkali muncul ketika kita menolak kondisi saat ini. Kita ingin berada di tempat lain, dengan orang lain, atau dalam keadaan lain. Tapi ketika kamu berhenti melawan dan mulai hadir, perasaan itu perlahan kehilangan intensitasnya. Hadir berarti benar-benar ada di momen ini, menyadari nafasmu, menyadari tubuhmu, menyadari pikiran yang datang dan pergi. Kesendirian menjadi lebih mudah dijalani ketika kamu berhenti memikirkan bagaimana seharusnya hidupmu terlihat dan mulai menerima bagaimana hidupmu sedang berjalan. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk membangun kehidupan dari dalam, bukan dari luar. Kamu tidak lagi menunggu kondisi ideal untuk merasa damai. Kamu menciptakan kedamaian dari hal-hal kecil yang bisa kamu kendalikan. Rutinitas sederhana, kebiasaan yang menenangkan, cara berpikir yang lebih lembut pada diri sendiri. Ada kepuasan yang tumbuh ketika kamu bisa menyelesaikan hari sendirian dengan rasa cukup. Kamu tidak merasa hari itu gagal hanya karena sunyi. Kamu melihat bahwa hidup tidak selalu harus penuh cerita untuk menjadi berarti. Dalam fase ini, kamu juga menjadi lebih berani menghadapi dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak lagi menghindari bagian-bagian dirimu yang rapuh. Kamu tidak menutupi kekurangan dengan kesibukan. Kamu duduk bersama dirimu sendiri, apa adanya. Dan keberanian ini membangun kepercayaan diri yang lebih kokoh daripada pujian siapapun. Kesendirian tidak lagi terasa seperti jeda yang canggung, tetapi seperti ruang aman. Ruang untuk menyusun ulang pikiran, ruang untuk memulihkan energi, ruang untuk bertanya dengan jujur, apa yang benar-benar aku butuhkan sekarang?
Jawaban dari pertanyaan itu seringkali sederhana: istirahat, kejujuran, keteraturan, penerimaan. Dan semua itu bisa kamu berikan pada dirimu sendiri, tanpa harus menunggu siapapun datang. Ketika kamu mampu melakukan itu, kesendirian berhenti menjadi sumber kesepian. Ia menjadi sumber kekuatan. Kekuatan untuk tidak mudah goyah, kekuatan untuk tetap tenang meski hidup tidak selalu ramai, kekuatan untuk berjalan dengan kepala tegak, bahkan ketika jalan terasa sepi. Dan mungkin di titik ini, kamu menyadari sesuatu yang penting. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian selama kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri. Selama kamu hadir, peduli, dan jujur pada apa yang kamu rasakan, kesendirian tidak lagi menakutkan. Sendiri itu tidak selalu sepi. Kadang ia adalah fase di mana kamu belajar menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Menjadi rumah bagi diri sendiri adalah proses yang tidak instan. Tidak ada satu hari di mana kamu bangun dan tiba-tiba merasa sepenuhnya nyaman dengan kesendirian. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan dengan konsisten, bahkan di hari-hari ketika motivasi tidak datang. Kamu mulai belajar memperlakukan dirimu dengan cara yang dulu kamu harapkan dari orang lain. Kamu mendengarkan dirimu tanpa menyelah. Kamu memberi waktu ketika kamu lelah. Kamu memaafkan dirimu ketika kamu tidak bisa memenuhi semua harapan. Perlakuan sederhana ini perlahan mengisi ruang yang dulu terasa kosong. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk tidak terburu-buru mencari makna besar. Kamu berhenti menekan dirimu untuk menjadi sesuatu. Kamu memberi ruang bagi hidup untuk berjalan apa adanya. Dalam ketidaktergesaan ini, banyak hal justru menjadi lebih jelas. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu perlu dijelaskan. Tidak setiap fase harus punya narasi yang rapi. Ada masa di mana kamu hanya perlu menjalaninya tanpa tahu kemana arahnya. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Ketika kamu sendirian, kamu juga belajar menerima perubahan dalam dirimu. Kamu tidak lagi berpegang pada versi lama yang sudah tidak relevan. Kamu membiarkan dirimu bertumbuh, meski pertumbuhan itu membuatmu meninggalkan beberapa kebiasaan, pandangan, atau bahkan orang-orang tertentu. Melepaskan tidak lagi terasa seperti kehilangan, melainkan penyesuaian. Kesendirian membuatmu lebih peka terhadap kejujuran. Kamu mulai mengenali kapan kamu melakukan sesuatu karena ingin, dan kapan karena takut. Takut tidak diterima, takut tertinggal, takut dianggap aneh. Dan dengan kesadaran itu, kamu mulai memilih dengan lebih jujur, meski pilihan itu terkadang membuatmu berjalan sendirian. Ada kekuatan dalam berjalan sendirian tanpa rasa malu. Bukan karena kamu lebih baik dari siapapun, tapi karena kamu sudah berhenti membandingkan. Kamu tidak lagi menilai hidupmu dari jarak dengan hidup orang lain. Kamu menilainya dari keselarasan dengan dirimu sendiri. Kesendirian juga mengajarkanmu tentang kesabaran pada proses. Kamu berhenti menuntut hasil cepat. Kamu mengizinkan dirimu berkembang pelan. Kamu memahami bahwa fondasi yang kuat jarang dibangun dengan tergesa-gesa. Dan hidup yang stabil seringkali lahir dari fase-fase sunyi yang dijalani dengan penuh kesadaran. Di tengah kesendirian, kamu mungkin masih merindukan kebersamaan. Itu manusiawi. Menghadapi kesendirian agar tidak kesepian, bukan berarti meniadakan keinginan untuk terhubung, tetapi mengubah cara kamu terhubung. Kamu tidak lagi datang dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Ketika kamu datang dari rasa cukup, hubungan tidak lagi menjadi tempat berlindung, tetapi tempat berbagi. Kamu tidak lagi menuntut orang lain untuk menyelamatkanmu dari sepi. Kamu hadir dengan dirimu yang sudah berdiri sendiri. Kesendirian juga membantumu menyederhanakan hidup. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar ternyata tidak sepenting itu. Kamu melepaskan yang berisik dan memberi ruang bagi yang menenangkan. Kamu memilih kedalaman daripada keramaian. Dalam kesederhanaan ini, hidup terasa lebih jujur. Tidak selalu menyenangkan, tapi lebih selaras. Kamu tidak lagi merasa harus mengikuti arus hanya agar tidak sendirian. Kamu memilih jalan yang mungkin lebih sepi, tapi lebih sesuai dengan nilai yang kamu pegang. Dan mungkin di titik ini, kamu mulai melihat kesendirian dengan rasa terima kasih yang pelan. Bukan karena ia mudah, tetapi karena ia membentukmu. Ia mengajarkanmu untuk berdiri tanpa sandaran, berjalan tanpa peta, dan tetap percaya pada dirimu sendiri. Kesendirian bukan akhir dari cerita. Ia adalah bab yang penting.
Bab di mana kamu belajar mengenal dirimu tanpa distraksi. Bab di mana kamu membangun ketenangan yang tidak mudah runtuh. Bab di mana kamu menemukan bahwa kamu mampu bertahan, bahkan tumbuh dalam keheningan. Dan ketika suatu hari hidup kembali ramai, kamu tidak kehilangan dirimu di dalamnya, karena kamu sudah tahu caranya pulang ke dalam dirimu sendiri. Ketika kamu sudah cukup lama bersama kesendirian, ada satu perubahan yang terasa paling nyata. Kamu tidak lagi takut pada ruang kosong. Ruang kosong di jadwal, ruang kosong di hari libur, ruang kosong di percakapan. Dulu ruang-ruang itu terasa seperti ancaman. Sekarang ia terasa seperti kesempatan untuk bernapas. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu penuh untuk menjadi berarti. Ada nilai dalam jeda, ada makna dalam hening. Dan ada kekuatan dalam kemampuan untuk tidak mengisi setiap celah dengan kebisingan. Kesendirian mengajarkanmu bahwa keheningan bukan lawan dari kebahagiaan, melainkan pintu menuju kedamaian. Di fase ini, kamu juga mulai lebih jujur dalam menilai energi yang kamu miliki. Kamu tidak lagi memaksakan diri hadir di setiap undangan. Kamu tidak merasa bersalah ketika memilih tinggal sendiri. Kamu menghargai batas tubuh dan pikiranmu dengan cara yang lebih dewasa. Dan penghargaan ini membuat hidup terasa lebih seimbang. Kesendirian membantumu membedakan antara kebutuhan dan pelarian. Apakah kamu benar-benar ingin bertemu orang? Atau hanya ingin menghindari rasa sepi? Apakah kamu benar-benar ingin berbicara? Atau hanya takut diam? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatmu lebih sadar terhadap motif di balik pilihanmu. Dengan kesadaran itu, kamu menjadi lebih selektif, bukan lebih tertutup. Kamu memilih dengan siapa kamu berbagi waktu, bukan karena merasa harus, tapi karena merasa ingin. Dan pilihan yang lahir dari keinginan yang jujur selalu terasa lebih ringan. Kamu juga mulai menyadari bahwa kesepian seringkali berkurang ketika kamu memberi perhatian penuh pada apa yang sedang kamu lakukan. Saat kamu benar-benar hadir saat berjalan, bekerja, membaca, atau sekedar duduk, pikiranmu tidak lagi sibuk mencari sesuatu yang hilang. Kehadiran penuh membuat hidup terasa utuh, bahkan tanpa banyak interaksi. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk menghargai dirimu tanpa sorotan. Kamu melakukan hal-hal baik bukan untuk dilihat, tapi karena kamu peduli. Kamu merawat dirimu bukan untuk dipuji, tapi karena kamu layak dirawat. Dan dari sini, harga dirimu tumbuh dengan cara yang lebih stabil. Ada kebanggaan sunyi ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa melewati hari-hari sulit sendirian. Bukan karena kamu tidak butuh siapapun, tapi karena kamu tidak runtuh ketika tidak ada siapa-siapa. Kebanggaan ini tidak keras, tidak diumumkan, tapi terasa kuat di dalam. Kesendirian juga memperhalus cara kamu memandang orang lain. Kamu menjadi lebih sabar, lebih memahami bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh jarak. Kamu tidak lagi mengartikan keheningan orang lain sebagai penolakan. Kamu memberi ruang, karena kamu tahu betapa berharganya ruang itu. Pelan-pelan, kamu berhenti melihat kesendirian sebagai kondisi sementara yang harus segera diakhiri. Kamu melihatnya sebagai bagian dari hidup yang datang dan pergi. Ada masa ramai, ada masa sunyi, dan keduanya sama-sama sah. Dalam masa sunyi, kamu menguat. Dalam masa ramai, kamu berbagi. Dan karena kamu sudah belajar berdiri sendiri, kamu tidak kehilangan keseimbangan di salah satu fase. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk berdamai dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kamu tidak lagi menuntut kejelasan dari segala hal. Kamu bisa hidup berdampingan dengan ketidakpastian tanpa panik. Kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dipahami sekarang. Ketika kamu sampai di titik ini, kesendirian tidak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung, melainkan ruang yang bisa kamu manfaatkan. Ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk merawat diri, ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Dan mungkin inilah inti dari semua pembelajaran ini. Menghadapi kesendirian agar tidak kesepian, bukan tentang mengubah keadaan luar, tetapi tentang menguatkan keadaan dalam. Ketika bagian dalam dirimu cukup kokoh, dunia luar tidak lagi terasa terlalu mengancam. Sendiri itu tidak selalu sepi. Kadang, ia adalah fase di mana kamu belajar hidup dengan lebih sadar, lebih lembut, dan lebih jujur tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Pada suatu titik, kamu mulai menyadari bahwa kesendirian telah mengubah caramu memandang dirimu sendiri. Dulu, kamu mungkin sering bertanya apakah kamu cukup menarik, cukup penting, atau cukup berarti bagi orang lain. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu mulai kehilangan urgensinya. Bukan karena kamu sudah punya semua jawabannya, tapi karena kamu tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai pusat hidupmu. Kesendirian memberi jarak dari hiruk-pikuk opini. Kamu tidak lagi terlalu sibuk menyesuaikan diri agar diterima.
Kamu mulai mengenali siapa dirimu ketika tidak ada yang menonton. Dan anehnya, versi itu terasa lebih jujur dan lebih ringan. Kamu tidak harus selalu benar, kamu tidak harus selalu tahu. Kamu hanya perlu hadir dan menjalani. Di fase ini, kamu juga belajar tentang konsistensi. Kamu membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin tidak spektakuler, tapi menenangkan. Bangun di waktu yang sama, menyisihkan waktu untuk bergerak, menjaga tubuh dan pikiran dengan perhatian yang sederhana. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi penopang emosional yang kuat, terutama di hari-hari ketika kesendirian terasa lebih berat. Kesendirian mengajarkanmu bahwa hidup tidak selalu harus diisi dengan pencapaian besar agar terasa berarti. Ada hari-hari di mana satu-satunya pencapaian adalah bertahan. Ada hari-hari di mana yang terbaik yang bisa kamu lakukan hanyalah tidak menyerah. Dan itu cukup. Kesadaran ini membuatmu lebih lembut pada dirimu sendiri. Kamu juga mulai memahami bahwa kesepian seringkali datang bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada kejujuran. Kita merasa sepi ketika kita tidak bisa menjadi diri sendiri, ketika kita harus menyembunyikan perasaan, atau ketika kita merasa tidak benar-benar dilihat. Dalam kesendirian, kamu tidak perlu berpura-pura. Dan kejujuran ini, meski kadang tidak nyaman, memberi kelegaan yang dalam. Seiring waktu, kamu menjadi lebih sadar akan pilihan-pilihanmu. Kamu tidak lagi berkata iya hanya demi tidak sendirian. Kamu berani berkata tidak meski itu berarti melewati hari tanpa siapapun. Keberanian ini tidak muncul dari keinginan untuk menutup diri, tetapi dari rasa hormat pada dirimu sendiri. Kesendirian juga membantumu mengembangkan rasa aman yang tidak mudah goyah. Kamu tahu bahwa kamu bisa menghadapi kebosanan tanpa panik. Kamu bisa menghadapi keheningan tanpa merasa kosong. Kamu bisa menghadapi hari-hari sepi tanpa merasa ada yang salah denganmu. Rasa aman ini membuatmu lebih stabil dalam menghadapi perubahan. Ada perubahan besar dalam cara kamu membangun harapan. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada skenario tertentu. Kamu tidak berkata, "Aku akan bahagia jika." Kamu membiarkan kebahagiaan muncul dalam bentuk-bentuk kecil yang tidak selalu kamu rencanakan. Dan kebahagiaan seperti ini terasa lebih nyata, karena tidak dibebani ekspektasi berlebihan. Kesendirian juga membuatmu lebih peka terhadap apa yang benar-benar menguras energimu. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua interaksi memberi kehidupan. Ada kebersamaan yang melelahkan, dan ada kesendirian yang memulihkan. Kesadaran ini membuatmu lebih bijak dalam mengatur hidup sosialmu. Kamu mulai menghargai waktu sebagai sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang harus dibunuh. Kamu tidak lagi mengisi waktu hanya agar terasa berlalu. Kamu memilih untuk menjalani waktu dengan sadar, bahkan ketika tidak ada hal menarik yang terjadi. Menjalani waktu dengan sadar memberi rasa kehadiran yang mengurangi kesepian secara alami. Kesendirian juga mengajarkanmu untuk menerima keterbatasan. Kamu menerima bahwa kamu tidak selalu bisa kuat. Kamu menerima bahwa ada hari-hari ketika perasaan berat datang tanpa alasan yang jelas. Dan penerimaan ini justru membuatmu lebih tangguh, karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Ada keheningan yang terasa berbeda ketika kamu benar-benar berdamai dengan kesendirian. Keheningan itu tidak menekan, ia terasa luas. Seperti ruang yang memberimu kebebasan untuk berpikir tanpa diburu, untuk merasakan tanpa harus bereaksi, untuk hidup tanpa harus menjelaskan. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa kesendirian telah memberimu fondasi yang kokoh. Fondasi untuk membangun hubungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih selaras, dan hidup yang lebih jujur. Kamu tidak lagi datang ke dunia dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Kesendirian tidak lagi kamu lihat sebagai fase yang harus segera dilewati. Kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang telah membentukmu. Kamu menghargai apa yang telah ia ajarkan, meski prosesnya tidak selalu mudah. Dan ketika suatu hari kesendirian itu berkurang, ketika hidup kembali diisi dengan kebersamaan, kamu tidak kehilangan pelajaran yang telah kamu dapatkan. Kamu membawa ketenangan itu bersamamu. Kamu membawa kemampuan untuk hadir tanpa bergantung. Kamu membawa kesadaran bahwa kamu bisa kembali ke dirimu sendiri kapanpun dibutuhkan. Sendiri itu tidak selalu sepi. Kadang, ia adalah jalan panjang menuju keutuhan. Jalan yang sunyi, tapi membentukmu dengan cara yang paling jujur. Dan jika hari ini kamu masih berjalan di jalan itu, berjalanlah pelan. Kamu tidak terlambat, kamu tidak salah arah,
kamu sedang membangun sesuatu yang penting. Hubungan yang kuat dengan dirimu sendiri yang akan menemanimu kemanapun hidup membawamu. Pada akhirnya, sendiri bukanlah sesuatu yang harus kamu hindari. Ia bukan tanda bahwa hidupmu kurang, bukan bukti bahwa kamu tertinggal. Sendiri hanyalah fase yang seringkali datang untuk mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari di tengah keramaian. Ketika kamu berhenti memusuhi kesendirian, kamu mulai melihatnya sebagai ruang untuk bernapas tanpa tuntutan, ruang untuk mengenal dirimu tanpa topeng, ruang untuk membangun ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu tahu kemana arah hidupmu. Yang penting, kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri di hari-hari yang sunyi. Karena selama kamu masih hadir untuk dirimu, kamu tidak pernah benar-benar sepi. Kesendirian tidak menutup pintu kebersamaan. Ia hanya mengajarkanmu untuk tidak masuk ke hubungan dari rasa takut. Suatu hari, ketika kebersamaan itu datang, kamu akan hadir bukan untuk diisi, tetapi untuk berbagi. Bukan karena kamu takut sendirian, tetapi karena kamu sudah utuh. Jika hari ini kamu masih berada di fase sendirian, berjalan pelan, terasa sunyi dan kadang melelahkan, ingatlah bahwa ini bukan akhir, ini adalah proses. Proses menjadi lebih jujur, lebih kuat, dan lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga setelah video ini, kamu bisa memandang kesendirian dengan lebih lembut dan menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang.